kajian rutin, terus pembayaran pelunasan pemasangan kanopi Masjid Nurul Jannah yang alhamdulillah sudah selesai, yaitu di depan pintu sebelah kiri dan sebelah kanan, dan mudah-mudahan sudah tidak bocor lagi. Saldonya per hari ini adalah 81.288.454 rupiah dikurangi pengeluaran sebesar 13.150.000 rupiah, yaitu menjadi 68.138.454 rupiah. Saldo tersebut terdiri dari pertama, dana operasional masjid sebesar 8.078.759 rupiah. Yang kedua, dana sosial garis miring yatim sebesar 17.151.803 rupiah. Yang ketiga, dana bangunan masjid sebesar 42.907.892 rupiah. Penyampaian yang berikutnya kami harapkan bagi para jamaah sekalian yang masih duduk di bagian saf belakang, dimohon kiranya untuk maju ke depan mengisi saf yang bagian depan. Saf yang bagian depan masih banyak tempat-tempat yang kosong yang masih bisa ditempati. Kemudian untuk anak-anak yang ada di belakang, kami harapkan nanti pada saat khotib sedang khotbah di atas mimbar dan kita sedang melaksanakan sholat Jumat bersama, dimohon anak-anak untuk tidak pada ribut atau berisik dan tidak ada yang lari ke sana kemari. Dan kami harapkan pada para orang tuanya yang membawa anaknya, dimohon kiranya untuk mendampingi anak-anaknya tersebut agar tidak lari ke sana kemari, sehingga tidak mengganggu kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita bersama. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله
أشهد أن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat walafiat.
Rasulillah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul dan penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ibadah yang sangat penting. Yang ini adalah bagian dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Dan berbicara mengenai ibadah haji, maka ada korelasinya atau kaitannya dengan ibadah umrah. Jadi ibadah haji dan umrah ini Allah Subhanahu wa taala mulai dari 1400 tahun yang lalu sudah memerintahkan kepada kita semua untuk menyempurnakan daripada rukun Islam. Dan ibadah haji ini tidak hanya ibadah fisik, tapi juga butuh modal, butuh pengorbanan dengan harta, butuh kesehatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji sekaligus ibadah umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-97 Allah menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya Allah juga mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara kita, kalau kita sudah mampu secara finansial, maka jangan pernah menunda-nunda daripada ibadah haji dan umrah. Misalnya secara finansial kita sudah memiliki rumah, mobil kita sudah ada, motor sudah ada, kemudian deposito juga sudah cukup, maka seharusnya yang menjadi prioritas untuk kita lakukan adalah ibadah haji ataupun ibadah umrah. Jangan sampai kita menjadi orang yang hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Mencintai dunia terlalu berlebihan. Misalnya begini, orang secara finansial gajinya sudah puluhan juta, dia mampu untuk umrah, dia mampu untuk ibadah haji, tetapi dia lebih memprioritaskan membeli hal-hal yang tidak diwajibkan dalam agama. Misalnya membeli mobil lebih dari satu, membeli motor lebih dari satu. Sementara umrah itu kan tidak terlalu mahal. Mungkin hanya 25 juta, 30 juta itu sudah bisa berangkat umrah. Ataupun kita ibadah haji, haji itu kalau yang reguler tentunya kita harus mengantri, tetapi dengan kita mendaftar itu sudah bagian daripada kita melaksanakan ibadah. Kalaupun kita memiliki finansial yang cukup, maka lebih baik kita haji furoda atau haji plus. Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai besok, sampai bulan depan atau sampai tahun depan. Nah hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu riwayat yang mengatakan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka itu lebih baik dibandingkan, yang lebih baik 100.000 kali dibandingkan kita sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi kalau kita datang ke tanah suci, ya, kita umroh, kita haji, kita sholat di Masjidil Haram satu kali, maka itu 100.000 kali lebih baik dibandingkan kita sholat di masjid ini. Masya Allah. Dan tentunya kalau kita beribadah ke tanah suci, kita nanti juga akan yang namanya ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Nabi kita tercinta Muhammad SAW diwafatkan.
Dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang sholat 1 kali di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, maka itu lebih baik 1000 kali dibandingkan kita sholat di masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Maka orang yang sudah punya kemampuan, sayang kalau kita tidak berangkat ke sana. Tidak sedikit orang yang jualannya mungkin omsetnya nggak sampai puluhan juta, tetapi karena kesungguhannya, karena dia menabung 1000, 2000, 5000, 10.000 dia kumpul, dia bisa berangkat haji misalkan. Tapi tidak sedikit orang yang mungkin jualannya puluhan juta omset, tetapi tidak sedikit juga yang tidak terdetuk hatinya untuk berangkat ke tanah suci. Artinya apa? Ibadah haji dan umroh bukan masalah kaya, bukan masalah miskin, tetapi lebih terpanggil atau tidak terpanggil. Nah hadirin saudaraku jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berharap dengan khatib menyampaikan tema tentang haji dan umroh ini. Setelah kita selesai dari sholat Jumat ini, kita eksekusi bagaimana hati kita bisa punya niat untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh. Karena ini adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang mampu untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci, tetapi dia tidak mau untuk melakukannya, maka silahkan dia memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nah hadirin saudaraku jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi menyampaikan al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa dzalik. Jadi umrah yang satu dan umrah yang lain itu akan menjadi penghapus di antara keduanya. Dan haji yang mabrur pahalanya tidak lain dan tak bukan adalah surga. Masya Allah. Jadi kalau kita umrah, kemudian berikut tahun depan kita umrah lagi, di antara umrah ke umrah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbicara umrah, ada sebagian ulama yang mengatakan umrah itu wajib, sama halnya dengan haji. Penting umrah itu. Karena dengan kita hadir di kota Makkah, kita hadir di kota Madinah, maka kita akan flashback. Kita akan melihat bagaimana Nabi di Gua Hira, bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, bagaimana di situ ada napak tilas, sa'i, Safa dan Marwah, yang di situ adalah bagian dari keilmuan kita sebagai manusia. Kemudian ada masjid satu lagi di kota Madinah, yang barang siapa pergi ke Masjid Kuba dalam keadaan berwudu dan dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama halnya dia melaksanakan umroh. Masya Allah. Di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di saat Nabi sudah hijrah di kota Madinah. Kemudian di kota Makkah ada juga beberapa tempat mustajabah. Ada di Hijr Ismail, ada di Multazam. Di barang siapa yang berdoa di tempat-tempat mustajabah, di waktu-waktu mustajabah seperti hari Jumat sekarang ini misalnya, setelah ba'da sholat asar, maka doanya akan diampuni atau doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus memiliki semangat. Bagaimana sebelum usia saya habis, sebelum saya wafat, saya harus bisa berangkat haji umroh, dan saya harus mengumrohkan anak saya, istri saya, dan orang-orang yang saya cintai. Sehingga kita memiliki spirit untuk menjemput rezeki itu dengan spirit yang luar biasa. Spiritnya adalah ibadah. Sehingga Allah menyampaikan wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum.
Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta kalian. Nah, berjihad dengan harta salah satunya adalah dengan haji dan umrah. Karena orang itu pada hakikatnya fitrahnya manusia itu mencintai dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kita semua, termasuk saya, semua yang hadir di sini, secara fitrah kita semua mencintai dunia. Tetapi bagaimana kecintaan kita kepada dunia, kita bisa sedikit mencopotnya, dan dunia itu kita alokasikan untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang memiliki niat yang kuat, memiliki spirit yang kuat, sehingga kita bisa mengamalkan daripada rukun Islam yang kelima ini, dan termasuk adalah umrah. Karena dengan kita menunaikan ibadah haji dan umrah, maka itu adalah pahalanya tak lain dan tak bukan adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memprioritaskan ibadah yang harus kita prioritaskan. Kalau bisa anak-anak kita berikan hadiah, kita berikan reward. Nah, kalau kamu nanti hafal juz amma, kalau kamu sekolahnya mendapatkan peringkat, maka ayah akan memberikan reward. Kita berikan edukasi juga kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keponakan, kepada bawahan kita, karyawan kita, agar bisa memprioritaskan ibadah yang wajib atau yang seharusnya diprioritaskan. Dan jangan pernah takut. Orang yang beribadah ke tanah suci, orang yang beribadah haji atau umrah, tidak ada sejarahnya pulang dari tanah suci mereka fakir, mereka miskin, tidak ada. Akan tetapi yang ada adalah apabila mereka sudah ke tanah suci, maka secara karir rizki Allah akan bukakan seluas-luasnya. Karena barang siapa yang ke sana, maka sama halnya tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memuliakan daripada tamunya. Analoginya begini, kalau kita berkunjung kepada pejabat, kepada petinggi, kepada orang kaya, maka kita pun akan dihormati dengan harta dan dengan segala fasilitasnya. Begitu juga apabila kita berkunjung ke tanah suci, kita berkunjung ke kota Makkah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, maka sama halnya kita berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya sama halnya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita korbankan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna ila siratil Makkah wal Madinatul Munawwarah bi rahmatika ya arhamar
اللهم بلغنا إلى زيارة المكة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا إلى زيارة المكة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله